Log News TV, the best local news content. Apa ya, Al-Quran bisa menjadi pegangan hidup umat Islam pada masa sekarang ini. Tapi dengan kesadaran tadi tuh, adanya perbedaan situasi dan kondisi antara waktu zaman Nabi dengan yang sekarang. Ini Quran sudah mengingatkan, awas loh ya, ini ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu bisa disalahgunakan oleh kita umat Islam untuk ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wil itu. Mencari kekacauan atau mengikuti subjektivitasnya yang negatif. Log News TV, saat ini kita masih membahas tentang kontroversi Al-Zaitun. Berikut juga dengan pro kontranya. Ada yang pro, ada yang kontra. Pro-nya itu ada yang dari kalangan berpendidikan, ada juga yang tidak berpendidikan, tanda petik ya. Karena ini sangat heran menurut saya. Al-Zaitun itu adalah sebuah lembaga karismatik, tapi saat ini sedang diganggu-gugat justru oleh orang yang mengaku berpendidikan. Nah, tim Log News TV berusaha mencari pakar-pakar atau yang tadi saya sebut adalah mereka yang berpendidikan dan memiliki gagasan-gagasan atau konsep-konsep pemikiran bagaimana Al-Zaitun sesungguhnya, seperti apa Al-Zaitun sesungguhnya. Ya ini kami dapatkan dan alhamdulillah kami berhasil menghubungi seseorang yang kami lihat beliau, walaupun tadi katanya di offer kami, beliau mengatakan, oh itu omongan santai kami, terus diupload ditulis. Ya saya bilang, santainya saja keren, apalagi seriusnya nih yang kayak malam ini. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Phil Sahiron MA. Beliau adalah guru besar. Ya, beliau adalah guru besar dari UIN Sunan Kalijaga ya Prof ya? Ya, UIN Sunan, ya betul. Betul ya, UIN Sunan Kalijaga. Sekali lagi saya sebut Profesor Dr. Phil Sahiron MA. Sehat Prof, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Ya, alhamdulillah sehat. Gimana? Lagi di rumah? Iya di rumah ini. Di rumah setelah tadi ngaji. Iya, makanya tadi, saya bilang bersyukur banget. Log News alhamdulillah bisa mendapatkan nomor telepon Prof. Terus Prof mau ikutan atau mau diskusi dengan kita. Nah, Prof, ini saya lagi di depan TV nih. Saya sedang membaca satu informasi tentang sidang senat terbuka pengukuhan guru besar UIN Sunan Kalijaga. Profesor Dr. Phil Sahiron MA. Pendekatan Manakium Magza atas Al-Quran. 2. Paradigma, prinsip, dan metode penafsiran. Prof bisa cerita sedikit nggak saat itu ketika Prof sedang sidang senat terbuka tuh seperti apa suasananya? Itu dulu coba. Ya, suasananya ya alhamdulillah waktu itu ya menyenangkan. Ya, menyenangkan dalam arti karena saat itu saya dikukuhkan sebagai salah satu guru besar dalam bidang ilmu tafsir. Tentunya saya sangat berbahagia, ya kan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena profesor itu level tertinggi dalam bidang akademik, ya kan, kira-kira begitu. Jadi menyenangkan, ya juga mengharukan, ya gitu, mengharukan, kira-kira begitulah ya. Gitu Bang Nasution. Itu 2022 Prof ya? Iya 2022. 7 September 2022 ya? Betul, ya. Oke, waktu itu di hadapan berapa penguji? Ya, kalau pengukuhan itu kita menyampaikan pidato ilmiah, ya, atau orasi ilmiah. Orasi ilmiah di depan sidang senat terbuka dan juga dihadiri oleh undangan, ya siapa yang saya undang itu banyak ya, tentunya hadir dari kalangan para kiai, dari kalangan Nahdlatul Ulama, dari kalangan dosen-dosen. Bahkan juga kolega-kolega dari berbagai macam profesinya yang saya waktu itu sempat saya undang. Ya, Prof bisa cerita sedikit apa maksud dari pendekatan Manakium Magza atas Al-Quran, paradigma, prinsip, dan metode penafsiran itu seperti apa sih Prof? Ya,
Jadi begini, sebelum ke definisi, Al-Quran itu kan salihun, kami yakini sebagai muslim, salihun likulli zamanin wa makan. Ya, bahasa Arabnya begitu. Al-Quran itu relevan untuk semua zaman dan semua tempat. Ya. Ini keimanan kami sebagai seorang muslim. Saya sebagai seorang muslim. Nah, Al-Quran itu diturunkan sudah 14 abad yang lalu. Tentunya situasi kondisi waktu Al-Quran diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berbeda. Ya, situasi sosialnya, politiknya, ekonominya, macam-macamnya. Berbeda dengan apa yang terjadi sekarang ini. Situasi yang ada sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami Al-Quran, kitab suci kami, kitab suci saya, ya kan? Yang itu sudah diturunkan 14 abad yang lalu. Nah, gampangannya perlu adanya adanya reaktualisasi, reinterpretasi yang kira-kira kami dengan penafsiran baru ini bisa lebih Al-Quran bisa menjadi pegangan hidup umat Islam pada masa sekarang ini. Tapi dengan kesadaran tadi itu adanya perbedaan situasi dan kondisi antara waktu zaman Nabi dengan yang sekarang. Nah, setelah sekian banyak saya mempelajari ulumul Quran, baik itu ulumul Quran klasik, ya misalnya ada di Al-Burhan fi Ulumil Quran, ini salah satu contoh saja kitabnya ya. Lalu mempelajari teori-teori penafsiran secara umum yang biasa orang menyebutnya hermeneutika. Saya mempelajari linguistik, saya mempelajari pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh muslim kontemporer, modern dan kontemporer. Nah, lalu saya mengambil inti-inti dari semuanya itu. Nah, jadilah namanya pendekatan makna magza. Sekarang definisinya nih Bang Nasution, Bang Nas ya. Definisinya apa sih? Ya. Pendekatan makna magza itu adalah satu pendekatan di mana seorang mufassir ya pada saat sekarang ini nih, hari ini nih, mencoba menggali tiga hal penting. Yang pertama menggali al-makna at-tarikhi, ya, menggali makna historis. Nah, makna historis itu adalah makna yang mungkin dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat tertentu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kan ayat Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur ya, kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, katakan 23 tahun. Nah, sekali lagi, orang mufassir sekarang ini diharapkan satu menggali al-makna at-tarikhi, makna historis. Makna artinya makna yang mungkin dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Satu. Ini singkat saja nih Bang Nas ya, karena ini kan waktunya terbatas ya. Jadi yang kuncinya saja dulu. Baik. Iya, baik. Yang kedua, sebentar, ini belum selesai. Yang kedua menggali al-maghza at-tarikhi. Al-maghza at-tarikhi itu maksudnya adalah arti pentingnya ayat itu untuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saat itu. Makanya arti penting historis, signifikansi historis ya. Waktu zaman Nabi itu Allah menunjukkan, ya kan, memberikan petunjuk, memberikan arahan baik itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, lalu Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat yang umat Islam yang sudah masuk Islam atau yang belum juga komunikasikan, betul ya. Nah itu, jadi ini kita gali dulu. Nah nanti magza ini bisa saja disebutkan di situ ya, bisa saja maqasidnya ya. Maqasid itu tujuan utama penetapan hukum, ataukah nilai-nilai etika waktu itu ya, atau ajaran apapun, ibrah misalnya, tuntun misalnya ada kisah, lalu kemudian ini dari kisah ini sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia itu apa waktu itu zaman Nabi.
Kan gitu ya zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tuh. Nah, nanti ini nih signifikansi historis, nilai-nilai kunci yang ingin disampaikan oleh Allah, yang mungkin ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita gali. Kita gali ini sebenarnya arti pentingnya apa sih? Itu ya. Nah, ayat itu. Nanti akan saya contohkan gambar belakangan ya. Nah, kemudian setelah ini didapatkan al-makna at-tarikhi, al-maghza at-tarikhi, lalu kemudian baru namanya al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir. Bahasa Arab lagi nih, Bang Nas ya. Arti penting atau pesan utama Al-Quran untuk masa sekarang apa? Tuh. Jadi ini kira-kira umat Islam ya dimanapun itu disinari perilakunya oleh Quran. Nilai-nilai terdalam dari kitab suci itu. Gitu. Nah, ini untuk mendapatkan 3 hal ini tadi. Makna sejarah, makna historis, bukan sejarah dalam arti sejarah bukan makna historis, makna yang dulu waktu zaman Nabi, lalu signifikansinya untuk masa Nabi, ya kan, dan signifikansinya untuk masa sekarang. Ini perlu metode. Nah, metodenya panjang tapi tidak perlu sekarang mungkin ya Bang Nas ya. Tetapi intinya menggali 3 hal ini. Biar penasaran nanti subscribe Logos Prof. Ya. Nah, jadi gini Bang Nas, sebagai contoh ya. Nih, sebagai garis besarnya, untuk mendapatkan al-makna at-tarikhi, seseorang harus menguasai bahasa, bukan menguasai. Paling tidak itu berusaha semaksimal mungkin menggunakan ilmu-ilmu masa lalu, ilmu-ilmu bahasa Arab misalnya. Ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, ya kayak begitu. Karena ini bahasa Quran tidak boleh ditinggalkan dulu ya dalam rangka penafsiran tadi itu. Jadi ada seperangkat, nanti Bang Nas bisa membaca orasi ilmiah saya ya sampai akhir kan gitu. Ya, siap. Nah, betul. Nanti kemudian juga konteks sejarahnya diperhatikan ya. Situasi saat waktu Al-Qur'an diturunkan itu seperti apa, itu digali sampai mendapatkan kemudian tadi tuh. Ini arti pentingnya pada masa Nabi itu apa sih? Contoh. Arti penting pada masa Nabi atau magza tadi kadang disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, kadang samar-samar, implisit. Kita harus berpikir. Ya, kita punya dikaruniai oleh Allah otak, lalu kemudian berpikir. Tetapi yang jernih pikirannya kan gitu kira-kira. Contoh. Al-Baqarah ayat 111 sampai 113. Itu bercerita, saya tidak perlu menyebutkan ayatnya untuk menyikat waktu ya. Dulu pernah terjadi konflik antara komunitas Yahudi dengan komunitas Kristiani di Madinah. Masing-masing kelompok Yahudi maupun Nasrani itu mengklaim benar sendiri. Nih, waktu zaman Nabi loh ya, ini saya cerita gitu. Ayatnya jelas itu, orang Yahudi mengatakan la yadkhulul jannata wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi. Itu ingin istilahnya menghina kaum Nasrani waktu itu. Kaum Nasrani juga membela diri. La yadkhulul jannata illa man kana nasraniyan atau nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Nasrani. Itu di hadapan Nabi Muhammad itu konflik mereka. Bahkan di ayat yang 113 itu orang Yahudi mengatakan waqalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Nasrani itu beragama tidak ada landasannya. Begitu. Orang Yahudi itu ngecam orang di depan Nabi Muhammad. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya orang Nasrani. Nah, lalu Nabi Muhammad melerai konflik ini dengan mendapatkan dengan cara menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, enggak usah konflik, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Orang yang akan orang yang akan selamat nanti, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin fala khaufun alaihim wala falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, yang artinya kira-kira orang yang akan selamat, yang akan mendapatkan pahala dari Tuhan, dalam hari ini dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang tunduk kepada Tuhan dan berbuat baik. Tuh. Lalu nih di akhir ayat yang 113 di ayat fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati
fima kanu fihi yakhtalifu. Allah lah yang akan menetapkan mana yang salah dan mana yang benar itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maaf. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Itu dalam hal yang mereka perdebatkan antara Yahudi dan Nasrani, itu tadi, itu Allah nanti yang menetapkan yaumal qiyamah. Maksanya apa? Nih Bang, signifikansi pesan utama moralnya apa? Sudahlah di dunia itu tidak perlu konflik antar umat beragama. Iya. Biarlah Allah yang menetapkan nanti. Makanya Allah menyebutkan fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah, hari kiamat itu nanti, bukan sekarang. Maksanya, pesannya yang kita ambil dari ayat itu apa? Sudah di dunia tidak perlu konflik, saling menghormati saja, saling damai. Itu kalau saling memberikan argumentasi, memberikan penjelasan, atau dalam bahasa agamanya dakwah, ya silakan, tetapi tidak boleh memaksa, tidak boleh menghina orang. Tuh, kayak gitu. Makanya Allah dengan wahyunya Nabi Muhammad ya menyampaikan wahyu Allah, yaitu tadi Allah lah sajalah yang nanti yang menentukan yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun, dalam hal yang mereka perdebat, yang mereka berselisih itu. Maksudnya supaya damai lah, gampangannya begitu. Nah, itu tuh maksa, contoh maksa. Nah, nanti untuk masa sekarang, ya sudah, perdamaian ini kita tekankan. Harmoni, hidup harmoni, saling menghormati, kayak begitu dalam hal agama loh ya. Dalam hal beragama itu ya sudah, masing-masing boleh berdakwah tapi saling menghormati, kayak begitu. Gitu loh Bang. Contoh maksa itu begitu. Jadi saripati dari ayat itu tuh apa sih? Ajarannya pengen letternya kan hanya begitu ya, letternya itu Allah sajalah yang yang memutuskan nanti, yang menghakimi nanti di hari kiamat, bukan sekarang, di hari kiamat. Artinya apa? Di dunia itu sudah saling menghormati, begitu dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu ya. Iya. Gitu Bang. Ini singkatnya cara kita memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an. Memang tidak semudah yang saya sampaikan ini, perlu adanya ketelitian di situ, dicek bahasanya seperti apa, ini lafal ini maknanya dulu waktu zaman Nabi apa, kayak begitu, sabab nuzul atau konteks sejarahnya seperti apa, lalu ini sebenarnya pesannya apa sih itu, gitu tuh. Dan ini harus dari hati yang paling tulus. Tidak ada tidak ada, kalau dalam bahasa Qur'annya tidak ada zayghun itu kesesatan dalam hatinya. Ikhlas, ingin mendapatkan apa sih yang diajarkan oleh Al-Qur'an, gitu loh Bang Nas ya. Ya, itu menarik sekali ya, menarik banget nih. Nah, sebelum saya terus lebih dalam ya bertanya ke Prof nih, tadi di depan itu Prof bicara tentang pembaharuan penafsiran ya. Iya. Kan lagi diperdebatkan nih, katanya beberapa orang di TV-TV nasional ya, itu dikatakan ya Al-Quran udah begitu aja gitu, jangan ditafsir-tafsir lagi, emang kita siapa? Gimana jawabnya Prof? Nih, di dalam ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran, itu Bang Nas ada dua macam ayat. Ada namanya ayat muhkamat. Orang biasanya menerjemahkannya dengan ayat-ayat yang sudah jelas. Tuh ya. Tapi juga ada ayat mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang orang sering menerjemahnya itu mutasyabihat, yang kurang jelas, yang tidak jelas. Nah, baik ayat muhkamat, meskipun ayat muhkamat lebih mudah ya memahaminya ya, ayat muhkamat maupun ayat mutasyabihat itu perlu penafsiran untuk terus supaya ajaran ajaran Al-Quran itu
itu bisa diimplementasikan secara baik dan benar pada masa sekarang ini. Jadi perlu adanya penafsiran-penafsiran ulang. Nah, memang orang yang menafsirkan Al-Quran itu harus memiliki ilmu pengetahuan, Bang Nas. Jadi tidak asal bunyi, harus ada ilmu pengetahuan. Misalnya karena ini bahasa Al-Quran bahasa Arab, maka harus punya ilmu bahasa Arab, harus punya nahwu, sorof, balaghah, atau bahkan ilmu-ilmu terbaru ini. Ya, ada linguistik apa misalnya ya. Ini panjang nih, nanti kalau saya terangkan ya, tapi singkat kata, mengapa kita membutuhkan penafsirannya? Karena memang ayat Al-Quran ada yang mutasyabihat minimal, yang belum jelas, yang ini masih terbuka untuk ditafsirkan terus-menerus oleh umat Islam, oleh kita semua. Tapi jangan gegabah ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, harus memiliki ilmu pengetahuan. Harus memiliki, baik itu pengetahuan klasik, ilmu pengetahuan kontemporer, bahkan juga ilmu-ilmu bantunya, kayak sosiologi, antropologi, politik, kayak begitu ya. Ilmu komunikasi misalnya, di samping ilmu-ilmu dulu ya, ilmu-ilmu dari usul fikih ya, usul fikih masih berkembang terus sampai sekarang juga ya kan. Itu harus. Nah, kita yang belajar Islamic Studies ya, mulai dari di pesantren kami ya, kan ada yang mulai dari madrasah aliyah, sanawiyah, belajar nahwu, sorof, balaghah, lalu kemudian dilanjutkan di IAIN ataukah UIN dalam bidang ilmu tafsir, dilanjutkan lagi S2-nya itu kira-kira tidak kami menyombongkan diri, tidak, tetapi barangkali ilmu yang selama ini kita dapatkan itu bisa juga digunakan untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran, meskipun tidak boleh memutlakan, tidak boleh mengabsolutkan penafsiran kita, karena hanya Allah yang paling tahu, yang maha tahu itu Allah, ya kan. Nah, tetapi ingat bahwa di dalam Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat. Nah, begini, sudah ya kan? Penafsiran ulang dengan berbagai macam disiplin ilmu itu dibutuhkan. Kenapa? Karena begini, ada ayat-ayat tertentu yang kalau difahami secara bahasa saja, kalau difahami secara tekstualis semata, tidak memperhatikan konteks sejarahnya, atau dalam bahasa ulumul Quran tidak memperhatikan asbabun nuzulnya, baik itu mikro maupun makro, maka ini cukup nyuwun sewu, cukup berbahaya. Contoh nanti di surat At-Taubah itu ya. Nih, contoh nih. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi, ya, al-ayah nih. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita ambil makna literalnya semata, maka ini misalnya Pak Sairon, saya memahaminya secara literalis saja, tanpa merhatikan konteks sejarahnya, sabab nuzulnya saat itu. Saya keluar dari rumah bunuhin orang-orang yang tidak percaya. Lah coba gimana? Nah, ini tuh bagi Pak Sairon, bagi saya nih Bang Nas, ayat yang semacam ini itu minal mutasyabihat, termasuk ayat-ayat yang perlu perenungan, yang belum jelas quote and quote ya. Artinya belum jelas, paling tidak secara moral itu ayat ini belum, bukan begini, nampak tidak sesuai dengan etika umum. Masa membunuhin orang sembarang saja? Apa ini yang diajarkan? Kan tidak. Nah, maka kita ambil magzanya. Arti penting ini, ayat ini kok perintah ini tuh apa ya maksudnya? Kok disuruh membunuh orang-orang yang tidak beriman? Iya. Nah, kalau kita lihat konteks sejarahnya Bang Nas, konteks sejarahnya itu adalah Madinah waktu itu dikepung. Jadi Islam waktu zaman Nabi kan sudah mulai berkembang nih. Waktu Nabi Muhammad di Madinah itu sebagian muhajirun, orang yang dulu di Mekah ikut Nabi hijrah ke Madinah, muhajirun ya, lalu diterima oleh Ansor, sudah masuk Islam. Nah, di Madinah itu ada komunitas-komunitas selain Muslim. Waktu itu ya ada Yahudi, ada sebagian yang masuk Islam, ada sebagian yang tidak. Oke lah, terus. Tetapi intinya perkembangan sangat pesat. Yeah. Nah, nyuwun sewu, waktu itu ada superpower. Salah satu superpower waktu itu adalah Romawi. Nah, ketika Madinah itu mulai berkembang, mereka ketakutan.
lalu mengancam Romawi itu. Romawi mencoba melingkari gampangannya Madinah itu untuk nanti dikup. Iya. Nah, ketika mengetahui begini Nabi Muhammad kan, loh, ini kami salah apa? Wong kami menyampaikan ajaran-ajaran lah. Kalau umat manusia kemudian lalu cocok, lah apa salahnya? Kenapa kami harus diancam? Oke. Nah, karena diancam ya kan siap-siap jadinya kan begitu. Nah itu, ini artinya begini nih. Artinya bahwa kita memahami Al-Quran, sebagian ayat Al-Quran tidak bisa letterlek, tidak harus kontekstualis. Konteksnya begitu gimana tuh? Maka perlu sabab nuzul, mengetahui konteks sejarahnya, ya. Sabab nuzul turunnya ayat ini itu apa? Nah, maka maksanya qatilul ladzina la yu'minuna billahi dan seterusnya tadi itu memberikan semangat. Kalau ini diancam, maka kami berhak mendefense, mempertahankan diri umat Islam waktu zaman Nabi ya. Lah kalau dibiarkan saja, lah ini kan sama aja bunuh diri, mempersiapkan orang yang membunuh kita ya kan. Maka ini untuk memberikan semangat. Jadi maksanya itu iya, memberikan semangat sewaktu itu ketika ada ancaman-ancaman kayak begitu yang tidak rasional, yang itu emosional musuhnya kan begitu. Nah gitu, jadi misalnya begitu. Maksudnya ada ayat-ayat Al-Quran yang memang perlu dipikirkan ini maksudnya apa Allah itu menurunkan ayat ini. Maka namanya penafsiran tadi itu dibutuhkan penafsiran kontekstualis. Nah, banyak pemikir-pemikir itu yang sudah kayak kalau di Australia ada Abdullah Said, ada di negara-negara muasnya di Mesir berada Nasr Hamid Abu Zaid, umpamanya kayak begitu. Nah, ini mencoba gimana ini memahami ayat Quran dengan baik dan benar, jangan sampai keliru. Makanya nih Al-Quran sendiri sudah mengingatkan. Coba lihat surat Ali Imran ayat 7. Nih Al-Quran sendiri sudah mengingatkan kita semua nih umat Islam nih. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya itu terdapat kesesatan, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Tujuannya apa? Ya, mutasyabihat dari Al-Quran. Tujuannya apa? Ibtigha al-fitnati, untuk mencari kekacauan, untuk mencari fitnah. Fayattabi'una ma ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili. Dan gampangannya terjemahan mencari atau mengikuti subjektivitasnya yang negatif. Tuh, jadi ini Quran sudah mengingatkan, awas loh ya, ini ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu bisa disalahgunakan oleh kita umat Islam untuk ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili. Tuh, mencari kekacauan atau mengikuti subjektivitasnya yang negatif. Jadi untuk keperluan tertentu yang itu sebenarnya tidak positif. Nah, ini tuh Al-Qur'an sudah mengingatkan kok sejak awal itu. Nah, memang betul kalau ada kita itu siapa sih? Ya, makanya perlu thalabul ilmi, mencari ilmu pengetahuan. Pakai ilmu pengetahuan yang klasik di ulumul Quran, yang ulumil usul fiqih, ya kan? Itu belajar semua sampai ilmu-ilmu yang sekarang ini. Apalah umpamanya ada linguistik atau ada sosiologi, ada gitulah pokoknya Bang Nasya. Itu banyak sekali ilmu yang tahu, dan itu semuanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi begini. Kan memang betul kalau Al-Quran sudah ditafsirkan sejak zamannya para sahabat, sampai Nabi sendiri pernah menafsirkan sebagian, ya kan? Sebagian kosakata, sebagian ayat lah gampangannya, dan juga diteruskan oleh para sahabatnya, terus sampai sekali banyak kitab-kitab tafsir memang betul. Tapi mohon maaf ya, perlu kita sampaikan mufassir ya. Mufassir kan menafsirkan Al-Quran, para mufassir nih di setiap generasinya kan tergantung wawasannya, wawasan saat itunya, ilmu yang dimiliki. Wawasan dan kondisi betul nggak, Prof? Gimana? Wawasan saja. Wawasan dan kondisi atau wawasan saja? Iya, wawasan dan kondisi. Nanti sama juga harus sama dengan kondisinya saat itu, wawasannya juga kan Nah, wawasan ini terbentuk dari nih Mas.
Ini dalam teori dalam teori penafsiran. Setiap orang itu kan punya ada namanya effective history. Ini istilah yang saya ambil dari Hans-Georg Gadamer, seorang filosof ya. Jadi otak kita ini itu diisi oleh effective history, sejarah yang berpengaruh. Sejarah yang berpengaruh di otak kita itu bisa ilmu pengetahuan, bisa pengalaman hidup, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang kayak gitu masuk ke otak semua. Nah, ini yang masuk ke otak itu membentuk namanya horizon, wawasan. Nah, ketika seseorang memahami sesuatu termasuk kitab suci itu berdasarkan wawasannya. Lah kan wawasan orang berbeda-beda dari masa ke masanya, dari periode ke periode, kan begitu toh. Makanya kemudian Al-Qur'an perlu ditafsirkan ya terus menerus sampai hari kiamat. Nggak ada yang melarang, cuma cuma kita harus memperhatikan hadis Nabi, mengqala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berbicara tentang Quran, menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu pengetahuan, bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap saja masuk neraka gitu. Karena nanti kacau kalau nggak punya ilmu pengetahuan. Jadi bubuhin ilmu pengetahuan mulai dari ilmu-ilmu masa lalu sampai dengan sekarang, lalu berbicara tentang Al-Qur'an, ya menafsirkan Al-Qur'an dengan ilmunya itu, dengan wawasannya. Tapi ya setelah ini sudah selesai kita tafsiran, kita pahami ini loh maksudnya mungkin begini, kita serahkan kepada Allah, wallahu a'lam bimuradi. Kan gitu ya Mas ya. Nah, Bang. Nah, kemudian jangan memutlakkan, jangan sampai kemudian merasa paling benar sendiri. Nah, ini kacau lagi. Serahkan kepada Allah. Wallah, ini ya Allah, kami berusaha memahami firman-Mu. Untuk apa tujuan akhirnya menafsirkan tadi adalah memberikan kontribusi untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dan alam semesta. Ini kuncinya di kemaslahatan. Mengapa kemaslahatan? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutusmu Muhammad, kata Allah ya, kecuali sebagai bentuk kasih sayang. Nah, bentuk kasih sayang nanti memunculkan kemaslahatan apapun, yaitu kemaslahatan manusia maupun kemaslahatan alam semesta. Itu kunci loh. Waktu menafsirkan kunci. Jangan sampai menafsirkan dengan emosi, dengan istilahnya subjektivitas yang negatif, berlebihan. Nah, ini mesti kacau nantinya ya. Jadi harus tulus, punya ilmu pengetahuan dan ingin menciptakan kemaslahatan di muka bumi ini. Meskipun kontribusinya hanya sedikit dalam arti apa tadi itu pemikiran gitu loh Bang Nas ya. Pemikiran yang positif. Jangan kacau. Jadi jangan beragama itu jangan ngaco gitu loh kira-kira. Jangan membuat keonaran, keributan pokoknya gitu. Ya. Gitu loh Bang. Ya. Saya coba memahami yang tadi Prof sampaikan, yang 3 tuh ada tiga poin. Ya, al-makna at-tarihi, al-maghza at-tarihi gitu ya. Lalu al-maghza al-tahrik al-ma'asir dalam proses penafsiran. Nah, ini Prof, saya coba mengajak Prof ke kondisi sekarang, kontroversi ada itu. Boleh ya Prof ya? Ya, silakan. Nah, dari 3 poin itu sebenarnya apa sih yang terjadi antara tanda petik Pak Panji Gumilang dengan MUI? Kalau urusannya media dan lain-lain akhirnya menjadi ikut campur, ya mungkin itu ada sesuatu lah menurut saya gitu. Tapi ketika ini masuk kepada pembahasan Prof tadi, sebenarnya Prof bisa menjelaskannya seperti apa? Silakan Prof. Ini Bang Nas ya, yang pasti adalah adanya perbedaan pendapat, perbedaan pendapat dalam hal agama nih, ya dalam hal agama ya, dalam hal pemikiran. Dalam hal agama atau dalam hal gagasan? Ya, dalam hal pemahaman agamanya. Dalam hal pemahaman agama. Jadi antara MUI dan
Pak Panji Gumilang ada perbedaan pendapat. Ya, ini dulu. Misalnya nih, contohnya ya, sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan. Misalnya nih, laki-laki dan perempuan bersama-sama. Misalnya, kalau kita kan biasanya dipisah ya, betul nggak? Biasanya kan dipisah nih, laki-laki, apakah perempuannya di belakang atau perempuannya di samping, di masing-masing masjid, masing-masing musola berbeda-beda. Oke. Misalnya ada yang, nah ini saya tidak memihak Az-Zaitun, saya tidak memihak MUI loh ya, tidak. Sedang saya lagi mendudukkan masalahnya. Ya, Prof. Oke. Jadi itu MUI punya pandangan, Pak Panji Gumilang itu punya pandangannya sendiri. Misal contohnya tadi itu, sholat berjamaah, apakah itu Jumat ataukah berjamaah yang lainnya, misalnya ada laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, misal. Ya, yang saya dengar begitu. Saya belum pernah ke Zaitun, Zaitun, Pak Bang ya, betul. Tapi saya mendengar dari berita-beritanya kan begitu. Ada foto-fotonya. Nah, sekarang pertanyaan kan begini, itu memang tidak umum. Tidak umum itu jelas, iya. Kami biasanya memisah ya, laki-laki sendiri, perempuan di belakangnya atau di sampingnya. Tuh, begitu. Nah, sudah. Ini misalnya sah atau tidak. Nah, maka tergantung juga. Kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah, coba dicek di kitab Zaman Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Ya, halamannya saya lupakan kan ini wawancaranya kan langsung ya, belum sempat membuka-buka halamannya berapa. Ya. Tapi coba dicek di Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Gini. Prof, sebentar Prof. Saya orang awam ya. Saya orang awam. Nah, ya, kalau kita berlandaskan ke Al-Quran saja itu bisa nggak? Artinya gini, tadi kan Prof bilang ke mazhab oke. Ya, Abu Hanifah lah, siapa Tadi kan Prof menjelaskan ke kami tentang definisi dan keilmuan tuh ya. Segala macam. Nah, gimana kalau misalkan saya orang awam hanya ingin Prof by Al-Quran aja deh gitu. Kalau mazhab nanti jadinya kita berdebat gitu. Gimana Prof? Begini, agama Islam dalam arti misalnya tatanan fikihnya, ataukah tasawufnya, ataukah apa, kan banyak nih bidangnya. Bidang fikih saja nih Mas. Bidang fikih saja Bang. Ya kita itu dibentuk. Nih, fikih Islam itu dibentuk oleh satu Quran, dua hadis, ya sunnah Nabi Muhammad SAW, ya apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diputuskan oleh Nabi. Dan yang ketiga, ijtihad, hasil pemikiran ulama. Bang. Jadi kalau kembali kepada Quran dan hadis saja itu tidak real. Ada namanya ijtihad para ulama. Tuh, nah ini maka kemudian saya ke situ ya. Sebenarnya jadi fikih Islam nih, apa yang diajarkan misalnya Quran itu kan hanya 6.666. Supaya mudah saja, mudah hitungannya 6.232 atau 6.666 ya, oke ya. Ya. Hadisnya itu juga terbatas, ya kan? Sudah. Nabi Muhammad menyampaikan hadis itu maksimal 23 tahun juga. Itu pun lebih gede karena ada Quran dulu sampai selesai, kemudian Nabi Muhammad menambahin keterangan-keterangan. Katakan hadis ini selama kurang lebihnya 10 tahun sampai 12 tahun misalnya. Nabi Muhammad menyampaikan hadis. Jadi kan ada dasarnya Quran, misalnya sudah selesai, lalu di sela-sela itu kadang ada hadis juga, oke ya. Lalu kemudian ada hadis. Hadis Nabi itu disampaikan oleh Nabi Muhammad terbatas waktunya, jumlahnya juga terbatas. Ya, sudah. Tidak semua masalah-masalah yang detail ya itu ada di dalam sunnah Nabi, bahkan tidak ada di dalam Al-Quran yang detail-detail itu. Apalagi nih problem-problem kekinian itu belum tentu ada hadisnya, belum tentu ada Qurannya. Al-Quran memberikan prinsip-prinsipnya memang ya, hadis Nabi juga sebagian, tetapi tidak sedetail. Lah ini masalah ya kan, masalah sosial itu kan terus berkembang sampai hari kiamat. Ya, Al-Qurannya tetap segitu, ya kan, ayatnya, hadisnya juga tetap segitu. Maka perlu ada penafsiran, ini namanya nih hasil penafsiran itu ijtihad. Dan ini sebelum Bang Nas ya, sebelum beralih ke yang lain. Dan itu sudah dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW ya kepada Mu'adz bin Jabal ketika mau diutus ke Yaman waktu zamannya Nabi. Jadi Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Nabi Muhammad, Mu'adz, kalau kamu ada masalah itu
kamu akan merujuknya kemana? Dijawab oleh Mu'adz, kalau ada dalam Al-Quran, ya saya rujuk ke Quran. Kalau tidak ada, ya saya merujuk ke sunnah jenengan. Apa yang pernah dikatakan, apa yang pernah dilakukan, dan seterusnya. Nah kalau nggak ada, ana ajtahidu bi ra'yi. Saya akan berijtihad dengan pikiranku, tetapi tetap mengacu prinsipnya pada Quran dan sunnah. Tuh, nah ini. Baik, kembali lagi ke masalah MUI dan Pak Panji ya Bang ya. Ya, menarik Saya sekali. ingin iya. Saya ingin mendudukkan masalahnya dulu nih. Ini problemnya adalah adanya perbedaan pemahaman, perbedaan penafsiran antara MUI dengan Panji Gumilang. Ya, contoh kecil saja dalam hal sholat tadi itu. Saya teruskan lagi nih ya, dalam hal sholat tadi ya. Itu Panji Gumilang udah campur aja laki-laki dan perempuan, pokoknya jangan sentuhan misalnya kan ada jaraknya tuh, saya lihat di gambarnya, wallahu a'lam, aku belum pernah tahu anunya ya, tetapi di gambarnya itu ada jaraknya. Ya baik, sekarang pertanyaannya, sah nggak sholat berjamaah laki-laki perempuan gabung, tidak saling nempel loh ya, ini ya. Ini diperdebatkan oleh para ulama fuqaha, ahli-ahli fikih. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sah sholat begitu. Kalau di samping kanan atau samping kirinya ada perempuan laki-laki misalnya begitu. Ini Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sah. Tapi Imam Syafi'i itu imam, kemudian madhabnya ada di Indonesia ya, madhab Syafi'i. Itu mengatakan bahwa sholat semacam itu tetap sah. Coba. Nah ini loh. Jadi kalau masalah fikih, masalah keagamaan tadi begitu sering ada perbedaan pendapat ya sudah, ini yang paling penting. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita saling menghormati kalau dalam hal keyakinan, dalam hal pemahaman terhadap teks keagamaan. Ya, saling menghormati atau paling tidak tabayun. Ini sampai sholat begini tuh dasarnya apa? Begini ada umpamanya. Misalnya, saya madhabnya ini loh ya, kan gitu ya. Misalnya, Panji Gumilang mengatakan begitu. MUI mengatakan, lah kalau di madhab ini begini. Ya sudah perbedaan pemahaman. Nah yang penting kalau dalam hal ini itu adalah bagaimana kita saling menghormati. Jaga harmonis, ya, keharmonisan ya. Ini masalah agama nih, saya tidak berbicara tentang pidana ya. Pidana yang dilakukan oleh seseorang ataukah yayasan atau apa, belum ya, tidak. Ini masalah agama dulu nih. Masalah agama dulu didudukan ini. Nah, contoh lagi nih, contoh nih yang nih, Panji Gumilang kan pernah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ya. Ini yang dipermasalahkan, ya kan? Betul. Nah sekarang ini lagi ini bahasa Arab tadi itu mengatakan begini, diterjemahkannya. Rasulullah mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Biasanya kalau saya misalnya ya, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, kan begitu ya. Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ini diperdebatkan juga. Nah sekarang kita tabayun dulu mestinya. Kita tabayun kepada Pak Panji Gumilang, Pak, sampean mengatakan begitu, itu maksudnya apa? Kalau qalan Nabi fil hadis, ya, Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya atau fi sunnatihi misalnya, orang tidak akan mempermasalahkan. Tetapi kalau qala Rasulullah atau qala Nabi fil Qur'anil Karim, nah memang ini tidak umum satu. Yang kedua, ini maksudnya apa? Nah, begini nih, Mas Bang ya. Ya. Kita tabayun kepada Pak Panji, ini jenengan maksudnya apa? Sampai ini maksudnya apa? Ya. Apakah yang Anda maksud, nah gitu ya, bahwa Al-Quran bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi perkataan yang dibuat oleh Nabi Muhammad, bukan wahyu. Misalnya nih, pertanyaannya harus begini. Nah, kalau Pak Panji mengatakan, saya yakin bahwa Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pernyataan itu gugur akhirnya. Gugur maksudnya tidak perlu dipermasalahkan ya, karena Pak Panji masih meyakini, beriman bahwa Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ya. Nah, misal nih, tapi ini nanti akan kembali lagi yang ini ya, akan kembali lagi kita ya, kami ya. Ya. Kalau Pak Panji mengatakan saya tidak beriman lagi kalau Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu buatan Nabi Muhammad. Misal ini jangan sampai keliru nanti, jangan dipotong-potongan nanti videonya ya. Ya, siap. Ya. Nah ini. Suka pada iseng sekarang ya, Prof ya.
Ya, Pak Panji, misalnya Pak Panji mengatakan begitu. Pak Panji mengatakan saya tidak beriman lagi bahwa Quran itu wahyu Allah. Saya hanya meyakini bahwa itu perkataan Nabi Muhammad. Oke. Maka nyuwun sewu, Pak Panji sudah keluar dari Islam. Nah, ketika keluar dari Islam kayak begitu, Pak Panji ini jenengan sudah keluar dari Islam karena meyakini bahwa Quran dibuat oleh Nabi Muhammad. Saya sebagai seorang muslim mengajak kembalilah ke Islam, syahadat kembali, lalu kemudian berimanlah bahwa Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya kan? Kata Pak Panji, ngapain aku kembali lagi? Misal, ini dialog ya, misal. Ya. Ngapain saya syahadat lagi? Kan begitu ya? Nah, kalau dia menolak, berulang kali menolak, ya sudah, tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tabayyana rusydu minal ghayy, tanggung jawab sendiri di akhirat. Kan begitu. Tuh, jadi ini harus tetap di jalan yang kita menghadapinya untuk masalah agama. Nah, kita kembali lagi ke ungkapan Pak Panji Gumilang ya. Yang berisi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ya, Rasulullah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ini ya. Tadi kan saya sudah mengandai-andai. Ya. Sudah selesai ya. Ya, oke. Sekarang misalnya andai. Pak Panji mengatakan begini, saya yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ungkapan Pak Panji, dia mengatakan nih, saya memaksudkan dengan qala itu tadi, misalnya, lagi-lagi misalnya, dia mengatakan begini, bahwa saya yakin bahwa Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang melafalkan adalah Nabi Muhammad. Misal, kan begitu. Konten isinya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melafalkannya, yang membuat lafalnya itu Nabi Muhammad. Misal. Nah, kita buka kitab. Nih saya kebetulan siap karena ada di sini di rumah, di perpustakaanku. Kitab ini Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, ini Al-Burhan fi Ulumil Quran jilid 1 halamannya 229. Ya. Sekali lagi saya sebelum membaca ya, saya tidak berpretensi membela Pak Panji, bukan. Saya ingin membacakan kitabnya. Ya, setuju. Ya. Nih, baik. Ini di dalam kitab ini Al-Burhan fi Ulumil Quran ya disebutkan wa naqala ba'dhum 'anis Samarqandi hikayata salasati aqwali. Menurut As-Samarqandi ini dalam hal pewahyuan Al-Qur'an itu ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat nih Bang Nas ya. Ya, oke. Ini ada di kitabnya nih kan ya. Baik. Yang pertama annahul lafzu wal makna minallah nih ya. Jadi lafal dan maknanya itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara malaikat Jibril, jadi gini, Al-Quran itu menurut ini jumhur ulama nih. Yang pertama nih yang saya kemukakan itu jumhur ulama. Jumhur ulama itu mayoritas ulama punya pandangan yang ini nih. Punya pandangan bahwa Al-Quran itu lafal dan maknanya dari Allah. Allah itu gampangannya ngomong mencatat di Lauh Mahfuz, lalu malaikat Jibril melihatnya di sana, menghafalkan, lalu turun kepada Nabi Muhammad menyampaikan sesuai yang ada di Lauh Mahfuz. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama memang ini yang dipegang. Sudah selesai ya. Jadi lafalnya itu ya dari Allah, kontennya ya dari Allah, makanya makna dan lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara penyebutannya berarti yang mana tuh Prof? Yang qala Allah Ta'ala atau qala Rasul apa yang bahas ini? Enggak, ini dulu tentang pewahyuan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dulu kan gitu ya. Ini kan kaitannya dengan ini Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ini maksudnya apa?
Oke. Kan begitu. Ya. Nah, andaikan ini dia jawab, saya masih yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma lafalnya dari Nabi Muhammad. Ini tuh masih ada dalam koridor keislaman. Mengapa? Karena nih saya sebutkan lagi, kan ada 3 pendapat ya. Yang pertama, pendapat pertama yang diikutin oleh mayoritas ulama itu adalah bahwa lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Sekarang saya buka halaman berikutnya. Wasani, yang kedua nih, pendapat kedua. Annahu innama nazala Jibrilu ala nabi bil ma'ani khassah. Tuh. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam alima tilkal ma'aniya wa abbara anha bil lughatil Arab. Saya terjemahkan. Nih, yang kedua, pendapat kedua. Tapi ini minoritas. Ya, minoritas yang kedua ini. Punya pandangan begini. Di Lauh Mahfuz itu simbol-simbol saja. Makna-makna saja. Lalu malaikat Jibril memahami simbol-simbol itu. Nah, ketika turun bertemu atau menemui Nabi Muhammad SAW, itu yang disampaikan oleh malaikat itu simbol-simbol saja, makna-makna saja. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam alimatil kalma'ani. Nabi Muhammad memahami simbol-simbol itu wa abbara anha bil lughatil Arab. Setelah itu yang melafalkan, yang membuat lafal, yang mengungkapkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diwahyukan itu simbol, lalu lafalnya dibuat oleh Nabi Muhammad. Itu pendapat yang kedua. Nah, baik. Yang ketiga, pendapatnya adalah malaikat Jibril yang membuat simbol dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril membuat bahasa Arabnya, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga minoritas. Jadi sama-sama pendapat yang kedua, yang ketiga itu minoritas. Yang diikuti di Indonesia pada umumnya adalah yang pertama, lafzon wa maknan minallah, lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh Bang. Ya. Nah, baik. Jadi sekali lagi nih, kita perlu tabayun kepada Panji Gumilang yang saudara maksud. Ini apa? Apakah Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad? Bukan wahyu, ya. Buatan Nabi Muhammad, pure buatan Nabi Muhammad. Misalnya, dia jawabnya tuh begitu, maka ini beliau sudah keluar dari Islam. Kita tawarin masuk Islam lagi enggak? Kalau Islam masuk Islam lagi, syahadat lagi, kan begitu. Kalau bertahan, enggak mau saya, ya sudah, Allah saja yang Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Nah, tetapi kalau dia menjawab, enggak, saya yakin itu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang melafalkan itu Nabi Muhammad, yang membuat lafalnya Nabi Muhammad. Itu ada pendapatnya di kitab ini, meskipun minoritas. Nah, ketika kita perbedaan pendapat di sini kayak begitu, 3 pendapat ini, sebentar, saya harus garis bawahi. Pendapat yang pertama, kedua, dan ketiga semuanya meyakini bahwa Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ya. Cuma yang melafalkan siapa? Nah, ini berbeda-beda. Tuh gitu loh Mas, Bang ya. Nah, jadi perlu tabayun nih. Jangan sampai kita menghakimi orang tanpa tabayun. Maksudnya apa? Yang begini-begini tuh harus ditanyain. Kalau memang urusan agama lo ya. Dan kalaupun kemudian sampai misalnya Pak Panji mengatakan Al-Quran bukan wahyu dari Allah, itu adalah buatan Nabi Muhammad, ya sudah kita tawari, Pak Panji, situ sudah keluar dari Islam. Apakah kami ini menawarkan kembali lagi ke Islam biar selamat? Misalnya kan begitu ya. Syahadat lagi, lalu meyakini Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Itu begitu. Kalau dia mengatakan seperti itu, tidak percaya lagi, kan begitu ya. Itu pun tidak boleh kita bunuh. Jangan dibunuh, ya biar itu ya, kita tawarin aja masuk Islam lagi. Meskipun mungkin agak repot anunya ya. Nanti kalau dia sudah mengatakan begitu, mungkin orang sudah. Nah, tapi monggo saja. Saya belum tabayun juga secara pribadi ya, yang dimaksud ungkapan Pak Panji itu apa terkait dengan
Nabi dan Al-Quran itu tadi, tuh ya. Ini saya hanya menjelaskan bahwa ada sebagian ulama kecil yang mengatakan bahwa wahyu Quran itu dalam bentuk simbol, makna-makna saja. Lalu dilafalkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paham dengan simbol itu, lalu punya kemampuan, diberi Allah, karunia oleh Allah, kemampuan memahami simbol. Lalu bahasa Arabkan oleh Nabi Muhammad. Ada yang berpendapat begitu tuh, gitu loh Bang Nas ya. Itu. Oke. Cuma sekali lagi itu tidak umum. Di Indonesia tidak umum, iya, betul. Oke. Artinya tidak umum itu bukan berarti harus diputuskan sesat dan tidak kan, Prof? Nah iya, betul. Kalau tidak umum ya memang karena memang dia punya pandangannya begitu kan. Artinya begitu. tidak umum pun berarti tetap diperbolehkan. Misalkan, maaf kalau saya salah, ya diambil saja begitu. Iya, artinya bahwa dia punya hak menyampaikan itu. Menyampaikan itu punya setiap orang kan punya kebebasan untuk berbicara, untuk menyampaikan keyakinannya. Nah gitu. Nah kita yang tidak setuju dengan Pak Panji ya sudah tidak memondokkan anak kita ke situ. Menghakimi masalah agama ini agak repot loh, Mas Bang Nas ya. Ya. Betul. Nah sekarang memang kita tidak perlu berbicara yang lain-lainnya ya. Saya bukan punya punya data-data dokumen-dokumen apakah Pak Panji itu melakukan pidana atau tidak. Nah ini bukan urusan saya ya. Jangan sampai bertanya, saya tidak punya dokumen resmi. Atau misalnya apakah Pak Panji itu ingin mendirikan negara Islam. Nah ini juga keliru. Keliru maksud saya begini, keliru bukan dalam hal agamanya ya, tetapi ini masalah politiknya karena ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada Pancasila, yang itu sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia supaya hidup damai, harmoni dengan berbagai macam umatnya yang agamanya berbeda-beda dan seterusnya. Ya kan, kalau mendirikan NII atau negara Islam atau apapun namanya, itu bisa memporak-porandakan bangsa Indonesia. Nanti tidak lagi namanya NKRI. Nah ini, maka Pak Panji, kalau kan itu ada sinyalemen begitu ya, orang melakukan menduga ataukah gimana karena belum terbukti ya. Kalau memang NII dia belum berpindah, belum bertobat kepada NKRI, istilahnya bertobat, bertobat kepada NKRI. Ya sekarang ini kemudian harus ini masalah bukan masalah agama, ini masalah politik, ini masalah kenegaraan ya. Masalah negara nih, jadi kan gitu. Tapi saya tidak akan berbicara lebih lanjut itu karena saya tidak punya data-data juga ya terkaitannya dengan apakah dia NII, disinyalemen atau diduga ke situ. Maka kemudian itu disinyalir seperti itu ya harus dibuktikan nanti, harus dibuktikan dengan di lapangan nanti kan ya kan begitu toh. Nah ini urusannya urusannya kepolisian, urusannya gitu ya. Nah kalau yayasannya terlibat di dalam upaya misalnya mendirikan negara baru, nah ini masalah lagi juga. Nah gitu, jadi itu Bang Nas ya. Tapi saya ingin konsentrasi di masalah agama saja ya, supaya enak itu bicaranya. Saya bukan ahli politik, bukan ahli apa, jadi saya itu. Oke. Saya memahami sih Prof ya. Nah sekarang kalau coba saya tarik lagi ke depan nih, ada pertanyaan dari kami. Kalau Profesor dalam memahami ini penafsir lebih setuju Al-Quran itu perubahan penafsiran atau kembali seperti zaman Rasulullah? Karena kan tadi Prof mengatakan sesuaikan zamannya, kan begitu tuh. Ya. Apakah mungkin ya, saya juga nggak tahu apakah mungkin pemikiran Pak Panji ini adalah pemikiran yang up to date gitu Prof. Ya up to date, gimana Prof? Yang mananya nih Bang Nas? Ya, kalau kita mengeneralisir kan agak susah ya. Yang pola Rasulullah, yang saf gitu kan, yang disampaikan dan itu menjadi polemik di
Islam gitu, di Islam yang mungkin agama lain bilangnya ya itu gimana ya, Islam katanya agama damai gitu kan, kok antar Islam saja ribut-ribut. Ini kan jadi presiden buruk menurut saya. Nah, gitu. Apalagi itu ada lembaga gitu loh, Prof. Nah, iya. Jadi sekali lagi tadi kan sudah saya katakan ya, Mas ya, Bang Nas. Jadi bahwa ada sebagian perilaku keagamaan Pak Panji itu kemudian ada di rujukannya di kitab. Itu iya, kan begitu toh. Nah, meskipun apa yang dilakukan ini juga bukan zaman Nabi, bukan apa yang anunya ya. Waktu zaman Nabi ya qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bukan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, bukan ya. Nah, ini kalau Pak Panji itu istilahnya itu mengundang kontroversi, itu iya. Cuma bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Panji tadi itu juga sebagiannya tadi itu yang saya contohkan ya, ada di kitab tuh. Jadi sekarang itu kita klarifikasi harus tabayun kepada Pak Panji ini maksudnya apa dengan itu tuh gitu. Nah, saya sudah menjelaskan bahwa di kitab di Ulumul Quran, kitab Ulumul Al-Burhan fi Ulumil Quran itu diterangkan ada 3 pendapat, kan begitu ya? Ya. Tuh, jadi memang ada coba minoritas, itu pun perdebatan yang semacam itu setelah zamannya Nabi, di zaman perdebatan dan perdebatan keagamaan dulu, orang berdebat dalam hal agama itu biasa saja itu maksudnya berbeda pendapat atau apa itu saling menghormati dulu kan. Umpamanya Imam Malik dalam bidang fikih ini, Imam Malik punya pandangan, Imam Syafi'i muridnya punya pandangannya sendiri, lalu Abu Hanifah itu di tempat lain di Irak di sana ya, itu punya pandangannya sendiri. Lalu ada muridnya Muhammad Asy-Syaibani dengan Abu Yusuf punya kadang berbeda dengan gurunya. Lalu Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Di beberapa hal berbeda dengan gurunya. Biasa saja perbedaan itu. Nah, maka kemudian kita ambil positifnya, silakan berbeda pendapat, tetapi saling menghormati. Tuh, gitu. Jadi itu tidak melanggar prinsip ya, Prof? Tidak melanggar prinsip. Nah, kalau setelah umpamanya saling memberikan informasi, lalu kemudian Pak Panji udah saya kembali lagi ke pendapat yang umum, saya jamaah nanti ditata yang laki-laki semuanya. Nah, itu ya silakan. Tetapi kalau bertahan, ya memang ada pendapat yang membolehkan begitu. Nah, lalu dia berpegang yang itu, kan gitu ya. Ya makanya kemudian ya sudah. Kalau sudah tidak bisa kembali lagi ya sudah. Berarti berbeda. Nah ya kan, perbedaannya ada berbeda dari perbedaan begitu biasa di agama-agama lain juga sama. Bang Nas ya. Mau agama Kristen, agama Hindu, Buddha sama aja. Ya, begitu. Masalah agama itu masalah keyakinan soalnya kan. Gimana? Apakah sholat bersaf perempuan laki-laki terus belakangnya perempuan, ya kan? Terus atau laki perempuan itu di negara lain tidak ada, Prof. Karena saya pernah lihat konten video ada tuh, Prof. Hampir sama dengan sholat berjamaahnya di Al Zaitun. Ini hanya berlaku kebiasaan saja atau memang ya prinsipnya begitu? Berlaku kebiasaan di Indonesia, Mas. Indonesia itu memang kalau berjamaah laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Maksudnya begini, softnya laki-laki, selesai kemudian softnya perempuan. Ataukah soft laki-laki di kanan, lalu ada tabir, soft perempuan. Kalau dari sisi itu bukan masalah sah dan tidaknya ya. Bukan masalah sah dan tidak. Itu jadi kalau masalah apakah campur nanti sah atau tidaknya, ada yang mengatakan sah. Imam Syafi'i sendiri mengatakan sah saja. Kemudian Imam Malik juga. Yang tidak mengatakan sah itu adalah Imam Abu Hanifah. Tuh, gitu. Jadi harus laki-laki semua, perempuan semua. Jadi kalau kanan kirinya ada perempuan, laki-laki ada perempuan, nah itu batal sholatnya menurut Imam Abu Hanifah. Nah, menurut Imam Syafi'i yang mazhabnya di Indonesia itu tidak jadi masalah. Kan begitu ya? Nah, baik.
Maka kemudian kembali ke pertanyaan, kenapa kemudian kita sholat di sekarang berjamaah di masjid, apa kemudian terpisah? Apa itu? Satu, memang bagi kultur Asia itu lebih cocok yang itu. Tidak campur-campur, karena khawatir misalnya nih ada syahwat, ada apa, kan jadi sholatnya sholatnya itu terganggu, ya betul nggak Mas ya, kalau campur-campur. Ya. Tuh begitu aja sebenarnya. Nah maka yang lebih tepat untuk di Indonesia yang Asia kayak begini dipisah laki-lakinya di depan, perempuannya di belakang atau di sampingnya. Pokoknya kan gitu ya. Nah itu lebih baik, bahasanya itu hanya lebih baik, tidak mengharuskan begitu, lebih baik gitu. Saya sendiri kalau berjamaah ya begitu, kalau berjamaah ya laki-laki dulu semuanya, kemudian baru perempuan di belakang atau perempuan di samping gitu. Ya. Jadi kepantasan saja. Kepantasan iya, kepantasan itu kayak begitu. Oke, sekarang Prof lebih memilih mana? Kepantasan atau pembaharuan penafsiran sesuai dengan disiplin ilmu yang Prof miliki? Begini Mas, kalau saya dalam bidang tafsir itu kan punya obsesi juga. Ya, punya obsesi barangkali itu loh, dengan penafsiran yang misalnya saya kemukakan entah di ayat mana atau surat apanya ya kan gitu itu memberikan manfaat kepada umat Islam khususnya dan juga bangsa Indonesia pada umumnya, ya, karena dengan penafsiran tersebut itu bisa misalnya ya bisa merealisasikan, mengejawantahkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu kebaikan bangsa, kebaikan umat. Misalnya nih, tidak konflik, tidak saling mengejek, itu loh, saling menghormati, itu kemaslahatan semua. Nah itu rujukannya kembali lagi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang penuh kasih sayang, tuh kayak begitu. Jadi mungkin misalnya bagi sebagian orang ya, pemahaman saya itu agak aneh misalnya. Bagi saya I don't care, asal ini tuh produk penafsiran saya itu memberikan kemaslahatan. Begitu loh. Misalnya contohnya, bagi saya nih, orang agama apapun tidak boleh mengklaim kebenarannya pada diri sendiri. Contohnya itu ya tadi yang sudah saya sebutkan, Al-Baqarah ayat 111 dan 100 sampai dengan 113. Kebetulan yang mengklaim kebenaran diri itu agama lain, komunitas agama lain waktu zaman Nabi. Lalu diingatkan oleh Nabi, nggak usah konflik, kan begitu ya. Berbuat apa? Taatlah kepada Tuhan, sembahlah Tuhan satu saja, jangan lebih dari satu. Kan gitu, man aslama itu begitu maksudnya, akhlasolahu maksudnya. Bertuhan esakan saja, lalu kemudian berbuat baik. Falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, itu pahalanya nanti ada di, kan gitu ya, dan tidak perlu ada ketakutan dan kesusahan kayak gitu. Itu dilerai oleh Nabi Muhammad kayak begitu. Nah jadi begini, misalnya kayak begitu ya. Nih, kami umat Islam tidak perlulah kemudian mencaci maki umat agama lain atau agama lain. Sudah, yang namanya berdakwah sekarang nih Mas ya, itu yang nyampaikan apa informasi tentang Islam itu misalnya. Tidak perlu mencaci maki agama lain, tidak perlu mencaci maki orang yang fahamnya berbeda. Ya mungkin saya punya pandangan begini nih, mungkin berbeda dengan si A, tapi tidak perlu dicaci maki. Lah wong semuanya sama-sama keyakinan, sama-sama pemahamannya, ya kan begitu. Itu. Nah, artinya meskipun agak aneh misalnya pendapat yang semacam ini di kalangan umat Islam atau ustadz ya, tapi saya sampaikan begitu, saya juga ya sudah, pokoknya bagi saya sudahlah, yang penting berdamai, yang penting sampaikan kebenaran-kebenaran apa yang sudah sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan apanya. Tapi tujuannya satu, menciptakan kemaslahatan, kerahmatan tadi, kasih sayang. Ya sekarang itu saya kan melihat kayak begitu, mereka kok mencaci maki orang ya, kok berdakwah mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, pokoknya kayak begitu. Tidak perlu lagi zaman sekarang ini, memberi info saja, ini loh ajaran kayak begini, menurut pemahaman saya begini-begini, kan gitu loh Mas ya. Dan semuanya yang maslahat gitu, semuanya yang baik-baik. Nah kalau umpamanya ada sesuatu yang menurut saya salah, ya saya menurut saya ini tidak tepat
berpendapat dengan Quran ini, misalnya ayat ini dalam Al-Quran atau hadis ini dengan pemahaman kayaknya tidak tepat ya. Lalu lawan misalnya orang yang berhadapan dengan saya, aku nggak setuju dengan tafsiran. Kenapa tidak setuju? Dia memberikan argumentasi cek. Lalu saya berikan argumentasi tambahan. Setelah selesai begitu ya sudah, kita berdamai dalam perbedaan, kita satu dalam perbedaan. Bineka Tunggal Ika yang begini. Nah sudah begitu aja, selesai sampai di situ tuh Bang Nas. Jangan dilanjut lalu memukul. Jangan dilanjut lalu kemudian memukul quote and quote ya. Ya. Jadi iya bagi saya sih begitu. Ya. Mungkin karena merasa lembaga. Tapi anyway gini Prof ya. Ini terakhir karena sepertinya kita harus ada jilid 2 nih. Ya, seperti kita harus jilid 2, oke? Semoga Prof berkenan nih, karena saya tertarik dengan Phil-nya itu loh, Profesor Dr. Phil ini. Ya. Terakhir Prof, terakhir. Ya. Di dalam sidang senat terbuka itu pendekatan manakum bangsa. Ya kan? Titik 2 ya, itu yang saya tertarik di bawahnya. Ketika paradigma, prinsip dan metode penafsiran, ya kita kita hubung kaitkan dengan konsep merdeka. Bagaimana Prof dapat menjawab ini? Ya gini dulu Mas. Kenapa saya begini? Bagi saya dulu ini secara pribadi dulu nih Mas. Bang Nas ya. Ya, siap. Seorang profesor diharapkan menemukan teori tertentu atau metode tertentu. Jadi jangan jadi profesor, mendapatkan tunjangan guru besar, tetapi tidak ada pengembangan keilmuan. Saya ingin menunjukkan kepada... Jadi ini kan kasihan pemerintah, maksud saya kasihan negara yang memberikan reward yang besar-besar ya kepada. Nah ini saya ingin tunjukkan itu dulu, bahwa kami nih gitu loh kira-kira sebaiknya para profesor itu mampu mengembangkan ilmunya masing-masing. Saya kebetulan itu dalam bidang ilmu tafsir saya kembangkan ini. Metodenya tidak baru sama sekali, tidak, ada runtutannya dan ada ilmu-ilmu lama juga masuk di dalamnya, kemudian tapi ilmu baru juga ada di dalam gabungan tuh Mas ya. Nah, maka ini bagi akademisi memiliki kemerdekaannya tadi itu. Kemerdekaannya untuk membangun teori, membangun metodologi kayak begitu. Tuh jadi ini diharapkannya begitu ya. Diharapkannya begitu. Tapi ya diuji lagi nanti apa yang saya sampaikan dengan yang terkait dengan pendekatan makna kuman, saya silakan dianalisa lagi ada kurangnya atau tidak. Kalau ada kurang pasti ada kurangnya, kemudian peneliti berikutnya, ahli berikutnya akan mengembangkan lagi. Terus begitu, ya sudah nggak apa-apa, memang begitu. Nah gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan kemerdekaan berpikir, ya kan. Kemudian tetapi ujung-ujungnya nih Mas, Bang ya, ujung-ujungnya marilah kita tawarkan agama kita ini, agama Islam, atau kalau yang non-muslim ya monggo agama yang lain bahwa agama yang kita anut ini, pelajaran itu untuk kebaikan bersama, kebaikan internal dan juga kebaikan dengan eksternal tuh gitu. Nah, dan ini kalau ini bisa kita lakukan ini sesuai dengan program pemerintah sekarang ini, yaitu moderasi beragama. Tuh, salah satunya indikasinya kan ada 4. Satu adalah komitmen kebangsaan NKRI, ya kan? Tetap kita pertahankan supaya tidak ada konflik antar umat beragama ini, antar suku yang sekian banyaknya itu. NKRI ini satu-satunya yang terbaik. Ya, paling tidak untuk saat ini, sekian tahun yang akan datang itu ini. Karena ini kan masih plural bangsa Indonesia itu. Nah, satu, moderasi beragama itu tuh. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Ketika berbeda pendapat itu mentolerit ya, kita mentoleransi. Oh, berbeda pendapat ya sudah. Kalau begitu kami punya pandangan begitu, situ punya pandangan begitu. Yang ketiga, tidak boleh melakukan kekerasan. Ketika berbeda pendapat, lalu kemudian kita mukul ataukah apa, ya kan? Itu indikator moderasi yang ini dituntut oleh bangsa, oleh negara, supaya kita tidak konflik. Dan yang keempat, ya,
Tadi yang ketiga tidak boleh melakukan kekerasan ketika berbeda pendapat, baik kekerasan fisik maupun psikis. Dan yang keempat adalah menghormati tradisi yang ada di Indonesia. Hanya 4 aja yang dituntut oleh negara itu. Marilah kita mempertahankan NKRI. Yang kedua, toleran antara satu dengan yang lain untuk membackup NKRI itu tadi, ya kan? Yang ketiga, tidak boleh melakukan kekerasan. Dan yang keempat tadi, menghormati tradisi. Kalau tradisi tertentu saya tidak setuju, ya sudah, menghormati aja cukup kok. Tidak perlu mencaci maki, tidak perlu apa kan gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ingin misalnya mengembangkan tradisi tertentu yang menurut saya supaya lebih religius, supaya lebih Islami, ya kami tawarkan. Kalau begini gimana ya Bapak Ibu, diramu kayak begininya, ininya ada itunya, supaya ini lebih religius umpamanya. Lalu masyarakat menerima, ya bagus, ya gitu. Tetapi kalau kita tidak bisa, nggak usah mencemooh, biarin aja kan gitu Bang Nas ya. Misalnya Bang Nas dari Medan, misalnya kan kita punya tradisinya di situ, misal ya kan, orang Jawa punya tradisi, ya kayak gitu. Jadi menghormati aja. Ya, sebenarnya ini closingnya Prof nih menjawab semua yang ada, polemik yang ada sekarang, Al Zaitun dan MUI. Ya, saya tanpa tanda petik memaksakan. Yang pertama tadi bahwa NKRI, saya kira jelas bahwa dalam beberapa tampilan atau kegiatan dari Pondok Pesantren Al Zaitun clear bahwa tidak ada ingin keluar dari NKRI, jelas. Bahkan para pejabat pun sudah menyampaikan itu, walaupun ada pejabat yang tetap memaksakan bahwa ada tanpa bukti. Kedua, tadi adalah apa Prof? Toleransi. Jujur Prof, kemarin pada saat 1 Syuro 1445 Hijriah itu, Lok News TV berkenan hadir mengajukan undangan dan diterima, dan kami di situ ada di dalamnya, ada umat beragama lain ikut merayakan atau memperingati 1 Syuro. Ketiga tadi adalah tradisi, tidak boleh melakukan kekerasan dan menghormati tradisi. Kira ketika Pak Panji Gumilang atau Al Zaitun sedang berkonflik, sedang menerima atau memahami, menalar apa yang diajukan atau apa yang dituduhkan oleh MUI, itu berusaha menerima dengan tidak seperti itu. Dan yang keempat adalah sesuai tradisi. Kalau saya baca, pesantren Al Zaitun itu adalah spirit pesantren but modern system. Artinya spirit pesantrennya tetap ada walaupun dibungkus dengan modern system. Clear sih Prof. Ya kalau menurut saya sih clear sebenarnya. Posisi Al Zaitun itu sebenarnya harusnya tidak dipersekusi oleh lembaga MUI. Kalau MUI paham dengan apa yang Prof sampaikan tadi nih. 4 apa namanya Prof? 4 apa pemerintah? Indikasi moderasi beragama. Oke, indikasi moderasi beragama itu yang dicanangkan oleh pemerintah, saya kira clear bahwa Al Zaitun ini ada di dalam ranah 4 ini, tidak di luar menurut saya. Nah sekarang justru dipertanyakan ketika lembaga MUI pernah beberapa waktu lalu ada ditemukan ada teroris dan lain-lain. Nah ini kan satu kontradiktif. Sementara MUI mengatakan Al Zaitun adalah seperti itu, malah kebalikan. Itu sih Prof, closingannya. Nanti kita bahas lagi deh. Ya, artinya begini loh, betul yang sampean katakan ya. Cuma begini, apakah di situ ada pidana atau enggak? Nah itu Bang Nas ya kan? Kita tidak bisa langsung menuduh, tetapi perlu kajian, perlu penelitian apakah ada pidana atau tidak. Karena kita belum berbicara yang lain yang itu masuk ranah pidana. Betul. Nah itu Bang ya. Kalau dalam masalah agamanya yang Bang Nas katakan seperti yang saya sampaikan itu betul itu. Tapi sekarang ini kan harus dipisah nih antara agama dengan pidana. Itu lain lagi. Nah, kalau pidana lain lagi, gitu loh maksud saya gitu. Iya, gitu loh Bang. Siap.
Oke. Ya, Terima kasih Prof. Ya, artinya terima kasih sama-sama. saya lebih setuju ketika kami Log News TV adalah sebagai media pemberitaan, saya serahkan semuanya kepada subscriber kita, Prof. Oke, iya betul. Dalam posisi Betul. bahwa ini loh yang terjadi, ini loh faktanya tidak. Tapi saya serahkan kembali kepada subscriber Log News TV. Saya hanya ingin menghadirkan tokoh-tokoh yang memang qualified, berbobot, dan di bidangnya. Karena ini bidangnya penafsiran, metode, dan lain-lain, ya saya kira, alhamdulillah saya bersyukur ketemu dengan Profesor Dr. Phil Syahiron Samsudin MA, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga. Nextnya Prof, rencananya kami mau bikin webinar kebangsaan jilid kedua. Mudah-mudahan Profesor berkenan nih nanti. Ya, siap, insya Allah. Ya. Oke, siap. Nanti mungkin tim saya akan menghubungi Profesor. Oke, siap. Terima kasih banyak Profesor. Oke, terima kasih. Perkenannya bisa diskusi dengan saya. Alhamdulillah saya jadi tahu bahwa manakium magza itu seperti apa. Dan penafsiran-penafsiran lain, paradigma, prinsip lain itu seperti apa. Memang segala sesuatu ya sudah kembalikan saja. Gitu ya Prof ya? Ya, siap. Prof, matur suwun sangat nggih Prof. Makasih sama-sama Mas Kang Nas. Mahasiswanya Prof dari Log News TV. Nanti linknya saya kasih ke Prof ya. Oke, siap. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu Profesor. Dengan saya Sama-sama di Log News TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Log News TV. Ini perbincangan kami dengan Profesor Dr. Phil Syahiron Samsudin MA, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga. Tetap di Log News TV dengan pemberitaan-pemberitaan yang tentunya kami menyerahkan semuanya kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih.